Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang rencana operasional sumber daya manusia yang ada di Ohlala Stationery. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tina, saya adalah manajer HRD yang memimpin divisi sumber daya manusia yang ada di Ohlala Stationery. Ohlala Stationery adalah sebuah perusahaan retail yang berfokus pada penjualan berbagai macam kebutuhan, mulai dari alat tulis kantor, dekorasi rumah, mainan anak, perawatan tubuh, dan lain sebagainya. Ohlala Stationery dibangun pada tahun 2024. Toko utama kami berada di Kota Serang, lebih tepatnya ada di Kampung Baros, Serang, Banten. Dan saat ini, setelah sukses dengan cabang utama, kami akan membuka cabang kedua kami yang rencananya akan dibuka di kawasan Pandeglang, Banten. Karena itulah, di sini kami, tim SDM dari Ohlala Stationery, bekerja sama untuk mencari sumber daya manusia yang sekiranya bisa membantu perkembangan perusahaan. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Tina, selaku manajer HRD yang bertanggung jawab pada perencanaan sumber daya manusia, dan yang kedua ada Yuni Fauzia yang akan bertanggung jawab pada proses rekrutmen, sekaligus dia juga akan bertanggung jawab pada penilaian dan pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada Dahlia yang akan bertanggung jawab pada pemeliharaan SDM, mulai dari pemberian balas jasa hingga pemutusan hubungan kerja atau pensiun. Selaku manajer HRD yang bertanggung jawab pada perencanaan SDM, di sini saya telah melakukan analisis terkait kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan di Ohlala Stationery. Analisis ini didasarkan pada jam operasional dan kapasitas toko, jenis pekerjaan dan beban pekerjaan, serta anggaran perusahaan untuk menggaji karyawan. Berdasarkan analisis tersebut, kebutuhan SDM atau karyawan yang dibutuhkan di perusahaan kami adalah sebagai berikut. Manajer 1 orang, kasir 1-2 orang, pramuniaga 1-2 orang, dan yang terakhir adalah gudang atau logistik 1-2 orang. Itu dia beberapa posisi yang dibutuhkan di Ohlala Stationery. Selanjutnya adalah proses rekrutmen. Untuk membantu proses rekrutmen, kami juga melakukan analisis terkait jabatan untuk mengetahui secara spesifik terkait kriteria yang dibutuhkan untuk setiap posisi. Berikut, saya telah membuat ringkasan dan deskripsi pekerjaan sekaligus kualifikasi untuk setiap jabatan. Pertama adalah posisi sebagai manajer toko. Untuk posisi ini, kriteria utama yang kami cari adalah seseorang yang memiliki pengalaman sebagai store manager minimal selama 1 tahun sebelumnya. Karena menurut kami, posisi ini adalah posisi yang paling krusial atau penting demi kelangsungan hidup toko kami nantinya. Di mana manajer toko inilah yang nantinya akan bertanggung jawab dalam memanage atau mengatur operasional toko sehari-hari. Selanjutnya adalah untuk posisi kasir dan pramuniaga. Untuk kedua posisi ini, yang kami cari adalah seseorang yang jujur dan juga ramah karena nantinya kedua posisi inilah yang akan bersinggungan langsung dengan pelanggan. Bagian terakhir adalah bagian gudang dan logistik. Dalam bagian ini, kriteria utama yang kami cari adalah seseorang yang memiliki kekuatan jasmani dan rohani yang kuat. Karena dalam posisi ini nantinya mereka akan bertugas pada pengecekan barang secara langsung, mulai dari penghitungan fisik hingga pengangkutan stok barang ke toko, sehingga mereka memerlukan kekuatan dan kebugaran yang cukup. Baiklah, itu dia mengenai job desk dan kualifikasi yang kami perlukan. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa mempuas video ini dan membacanya satu persatu di layar. Selanjutnya adalah terkait proses rekrutmen yang akan dijelaskan oleh Yuni Fauzia. Baiklah, terima kasih manajer. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Yuni Fauzia yang akan bertanggung jawab pada proses rekrutmen. Saya juga akan bertanggung jawab pada penilaian dan pengembangan SDM di perusahaan kami. Di kami, langkah pertama yang kami lakukan adalah mempublikasikan lowongan pekerjaan melalui berbagai situs web seperti platform pekerjaan dan media sosial untuk menarik para pelamar. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah proses seleksi. Proses seleksi di perusahaan kami melalui 4 tahapan. Yang pertama, screening CV berdasarkan pengalaman dan kualifikasi. Yang kedua, ada tes keterampilan khususnya untuk bagian kasir dan admin. Para pelamar juga akan melalui 2 tahapan wawancara. Yang pertama ada wawancara bersama manajer dan yang kedua ada
finalisasi keputusan. Setelah proses seleksi selesai, para kandidat yang terpilih akan langsung ditempatkan di posisi yang sesuai dengan keahlian mereka. Mereka juga akan melalui training atau masa orientasi selama 2 bulan mencakup pengalaman budaya kerja dan standar operasional toko, pelatihan sistem kasir, manajemen stok, dan layanan pelanggan. Jadi, itu dia ringkasan singkat terkait proses rekrutmen di perusahaan kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait penilaian kinerja di perusahaan kami. Penilaian kinerja adalah bagian penting untuk memastikan setiap individu di perusahaan berkembang dan berkontribusi secara maksimal. Karena itu, perusahaan kami juga memiliki sistem penilaiannya sendiri. Kepala stationery akan melakukan evaluasi kinerja setiap 3 bulan sekali. Hal ini mencakup yang pertama pelayanan pelanggan, yang kedua ketetapan waktu kerja, dan yang ketiga manajemen stok, dan yang terakhir target penjualan. Tentu saja semakin baik kinerja mereka akan mendapatkan berbagai keuntungan sebagai bonus ketika mencapai target penjualan. Bahkan jika penilaian kinerja mereka semakin baik, mereka akan menjabat sebagai kepala toko. Namun ketika penilaian kinerja mereka memburuk, mereka juga akan mendapat bayarannya. Perusahaan kami akan memberikan surat peringatan sampai 3 kali melanggar peraturan. Surat peringatan ketiga berarti karyawan tersebut sudah tidak bisa lagi mendapat kesempatan alias akan dipecat. Evaluasi ini juga akan menjadi dasar bagi tim SDM untuk mengetahui setiap kelebihan dan kekurangan karyawan kami. Untuk pengembangan karyawan, Olala Stationery juga mengadakan pelatihan dan workshop seperti training komunikasi dan teknik penjualan, manajemen stok, dan logistik, dan pelatihan untuk kasir. Itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Dahlia yang akan menjelaskan pemeliharaan SDM. Baiklah, kita langsung saja. Perkenalkan, nama saya Dahlia. Saya yang akan bertanggung jawab pada pemeliharaan dan integrasi sumber daya manusia. Pemeliharaan di toko kami dilakukan sebisa mungkin untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan karyawan. Saya yang akan bertanggung jawab pada pemberian balas jasa. Terkait balas jasa, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai balas jasa di dalam perusahaan kami. Perusahaan kami akan memberikan gaji sesuai dengan UMR daerah. Dalam hal ini maka kami membuka di kawasan Pandeglang, Banten ini. Maka gaji akan disesuaikan dengan UMR di daerah Pandeglang ini. Perusahaan Olala Stationery selalu memberikan insentif atau bonus tambahan bagi setiap target penjualan. Tidak lupa kami selalu memberikan tunjangan hari raya bagi setiap karyawannya. Dan kami selalu memberikan kebijakan yang adil seperti cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti tahunan. Untuk meningkatkan integrasi kerja, sebisa mungkin Olala Stationery selalu menciptakan lingkungan kerja yang humoris dan kekeluargaan, dan serta kami selalu mengadakan acara kebersamaan yaitu gathering dan outing. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yuni Fauzia, perusahaan Olala Stationery selalu mengadakan kepelatihan khusus bagi setiap karyawannya. Terkait pemutusan hubungan kerja, perusahaan kami memiliki kebijakan sendiri terhadap PHK. PHK akan dilakukan oleh perusahaan kami apabila karyawan telah melanggar peraturan berat di dalam perusahaan ini, atau jika karyawan sedang mengalami penurunan kinerja tanpa adanya perbaikan. Misalnya ketika karyawan sedang melayani konsumen tanpa baik dan ramah, dan itu tanpa adanya perbaikan dan terus berulang kali, maka akan dikenakan SP3. Pemecatan akan dilakukan tanpa adanya kerjasama, mengingat perusahaan Olala Stationery adalah perusahaan retail yang berfokus pada kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh perusahaan kami apabila perusahaan kami ingin mengurangi tenaga kerja untuk kepentingan efisiensi. Pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh proses dan kebijakan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dan ada 3 tahap proses pemutusan hubungan kerja itu. 1. Peringatan tertulis sebanyak 3 kali. Kedua, kompensasi atau pesangon sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketiga, yaitu surat referensi jika itu diperlukan bagi setiap karyawan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan mengenai pemeliharaan dan integrasi sumber daya manusia. Maka dari itu saya kembalikan kepada manajer. Itu dia strategi terkait operasional SDM yang telah kami susun sedemikian rupa. Kami percaya dengan strategi ini kami dapat menemukan SDM berkualitas yang mampu berkontribusi demi kelangsungan hidup perusahaan. Untuk kalian yang ingin ikut berkontribusi dengan Olala Stationery, pantengin terus sosmed kami untuk informasi terkait opening store sekaligus informasi terkait lowongan pekerjaan. Sampai jumpa di video berikutnya. No keys, push to start.